bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo, terlihat bad mood ketika sesi wawancara usai kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pasalnya, saat Ganjar menjawab pertanyaan wartawan, salah satu mahasiswanya letup dengan pertanyaan mengenai utang negara dan LGBT. "Pak, bakal ngutang lagi nggak Pak?" teriak mahasiswa. "Sorry, saya agak terganggu," kata Ganjar. Awalnya, Ganjar hanya diam merespon celetukan mahasiswa itu. Namun, karena mahasiswa tersebut dua kali nyeletuk saat dirinya bicara, Ganjar pun terlihat bad mood. "Pak, soal LGBT gimana Pak?" Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun langsung melihat mahasiswa tersebut dan menunjuknya. Ia mempersilahkan mahasiswa tersebut bicara langsung tanpa harus teriak. "Boleh bro, sabar bro. Nanti ketemu saya ya, ketemu saya di sini. Jangan teriak, saya kasih kesempatan kok." Terus kemudian fasilitas mesti dibangun. PDP itu setelah menengah saja, kemarin sudah bisa menunjukkan ternyata banyak problem spot yang itu mesti dipenuhi. Nah kalau aksesnya sudah, mereka bisa menyampaikan. Boleh bro, sabar dulu bro, nanti ketemu saya ya. Bro, bro, nanti ketemu saya ya. Bro, nanti ketemu saya ya bro. Nanti ketemu saya ya. Ketemu saya di sini, jangan teriak, ganggu. Ketemu aja, saya kasih kesempatan kok. Ganjar Pranowo sebelumnya hadir dalam acara kuliah kebangsaan yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pak Dekan, terima kasih beserta seluruh keluarga besar FISIP UI yang mengundang saya. Yang pertama saya mau minta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu dan tuduhan itu keliru ternyata. Karena saya baru bisa datang pada hari ini, jadi saya minta maaf dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya di mana saya pernah menimba ilmu di sini. Terima kasih. Dan Ganjar Pranowo menyadari betul bahwa posisi dia sebagai pembicara yang kedua tentu harus tampil dengan gaya yang sedikit berbeda. Sehingga dia mulai tadi dengan agak banyak jokes ya, yang mulai menempatkan dirinya sama-sama dengan seluruh sivitas akademika yang ada di situ, dengan menyebutkan bahwa dia adalah keluarga besar FISIP UI juga. Tentu ini diupayakan agak sedikit berbeda dari penampil sebelumnya, Anies Baswedan, dan juga karena sebagian besar yang hadir adalah mahasiswa ya, di samping dekan yang membuka acara, kemudian juga para dosen senior. Jadi Ganjar mencoba menempatkan diri dalam gaya guyon dan membangun kesamaan lebih dulu bahwa dia adalah keluarga besar FISIP UI, walaupun kita tahu S1-nya tentu saja UGM. Ganjar memberikan kuliah umum di depan ribuan mahasiswa baru. Namun, puluhan mahasiswa tertidur saat calon presiden Ganjar Pranowo memberikan kuliah kebangsaan di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ganjar memberikan paparan kepada mahasiswa dengan tema Gaspol Menuju Indonesia Emas. Ganjar datang pukul 8:30 pagi dan baru naik podium Aula Purno Prawiro pada pukul 9:30. Selain itu, Ganjar juga menerangkan soal Rempang. Ia mengatakan aparat penegak hukum memanggil aktor utama atau biang kerok kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan dengan dipanggilnya biang kerok kericuhan tersebut diharapkan mampu menyelesaikan masalah di Pulau Rempang. Ia mengatakan semua bisa dilakukan, maka panggil saja, semua bisa dilakukan. Apapun kebijakannya segera panggil mereka, jangan terlalu lama. Terkait dengan itu hak saya, apalagi tanah ulayat, tanah adat yang seringkali diambil semena-mena, tapi yang lain sebenarnya mitigasinya kurang. Kalau itu kemudian tanah akan diberikan, katakan kalau sekarang yang rame di Rempang yang kemarin ya, bagaimana sih caranya? Itu tanahnya siapa? Dulu ketika kebijakan pemerintah akan dilakukan dan kemudian pekerjaan mesti dilaksanakan, pokoknya iya aja deh. Ini tanahnya nggak ada sertifikatnya. Di mana sertifikat yang sudah beres? Belum. Mitigasi itulah yang kemudian penting untuk mencegah. Sehingga saya sampaikan kepada Menteri PU, Mbak yang paling banyak ini investasi penanaman modal saya sampaikan. Agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan lebih dulu. Dan kadang-kadang pemerintah nggak mau. Menjelaskan, udahlah pakai undang-undang pengadaan tanah aja. Makanya ceklek. Begitu nggak mau, hukumnya berjalan. Begitu hukum berjalan, tampilannya adalah kekerasan.
Itu yang terjadi. Selain itu, Ganjar mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar mendengarkan aspirasi masyarakat setempat. Hal itu bertujuan agar masalah yang timbul bisa diselesaikan dengan cara berdialog, termasuk representasi masyarakat karena mesti didengarkan juga. Bagaimana APBN kita kalau hari ini 3 ribuan menjadi 6 ribu? Gimana ya caranya? Itu berat Pak? Ya, kalau itu bukunya buku lama. Kalau buku baru tidak. Saya yakin pada soal itu. Karena on the table ekonominya kita bisa lakukan. Digitalisasi pemerintahan, membasmi korupsi, membangun SDM yang produktif, stabilisasi harga pokok, menghapus kemiskinan, perkuat jaring pengaman sosial, hilirisasi industri menuju kelas dunia, dan ini butuh SDM, jangan hanya teriak-teriak ya. Itu banyak pegawai Cina, diusir Pak. Pengalaman di Jawa Tengah dulu gitu. Ya udah kita usir aja besok pagi. Tapi kamu bisa gantikan nggak? Kalau saya bicara belak-belakan. Ya ada kita bicara, oh iya ya nanti kita akan bicarakan kesuwen. Itu namanya orang sat-set gitu. Itu kalau totalnya, ini kan bertahap kita bangun. Contoh kayak sekarang lokasi 2.300 sampai 2.500 itu hanya sekitar 700 kakak. Jadi gampang lah saya pikir, kita ini kan, saya ini mantan kontraktor. Kalau cuma bangun 2.000-3.000 rumah itu nggak terlalu susah itu. Membangun rumahnya itu paling lama 6-7 bulan. Ini kita merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tahap pertama itu 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan kehilangan peluang. Sementara itu, Menteri Investasi Kepala Badan Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengungkapkan investasi di Pulau Rempang akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Bahlil mengatakan, dirinya akan melakukan rapat setiap minggunya bersama Gubernur dan BB Batam untuk membahas percepatan pengembangan kawasan tersebut. Ia mengatakan, yakinlah bahwa ini investasinya untuk kesejahteraan rakyat. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita geser pergeseran dari pulau itu, mereka akan diberikan hak-haknya. Bahlil melanjutkan, pada rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan kawasan Pulau Rempang, pihaknya juga membahas terkait pencabutan izin beberapa oknum yang membangun usaha atau memiliki lahan di Rempang. Bahlil juga mengatakan, persoalan tanggal pengosongan Pulau Rempang sudah menjadi pembicaraan sejak awal. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers setelah melaksanakan rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan Pulau Rempang di Hotel Marriott Batam. Pengosongan tanggal 25, dan kita berbicara bukan persoalan tanggal. Memang sudah diputuskan di awal, tapi yang terpenting ialah cara-cara komunikasi yang baik. Bahlil mengatakan, yang terpenting bukan soal tanggal, tetapi mengedepankan komunikasi yang baik dengan warga.